Tema yang menarik kita kali ini yaitu sejahterakan peternak ala startup teknologi Unggas Unggas Indonesia. Indonesia. Sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Arief Wicaksono selaku CEO dan juga co-founder dari Pitik Digital Indonesia. Selamat pagi Mas Arief. Pagi Mbak Prisa, pagi Mas Wiki. Apa kabar Terima Mas? kasih untuk waktunya ya. Baik, thank you. Pak. Siap, oke. Bicara mengenai potensi dari peternakan unggas di Indonesia, seberapa besar potensinya, dan ini kalau dilihat dari chance ataupun mungkin peluang untuk bisa mengekspor ayam dari Indonesia ke Singapura, seberapa baik ini kemudian didukung oleh potensi tersebut Mas Arief? Oh, potensinya sih besar ya. Kita Indonesia tahun lalu produksi 3,1 miliar ayam dan per kapita kita sekitar 10 kilo per kapita. Kalau dibandingkan dengan Malaysia yang similar demographics, yang majority Muslim country juga, mereka sudah sampai 40 sampai 50 kilo per kapita. Jadi upside-nya untuk Indonesia sih masih tinggi sekali. Dan ekspor ke Singapura sebenarnya Pitik juga lagi apply. Kita sudah diskusi dengan pemerintahan Singapura dan lagi nunggu pemerintah Indonesia nih untuk lampu hijaunya. Oke, kalau Pitik Digital Indonesia sendiri ini sudah tersebar di mana aja? Apakah masih seputaran Pulau Jawa atau gimana? Ya, kita sih masih di Pulau Jawa karena 65 produksi ayam di Indonesia itu diproduksi di Jawa ya. Kita ada di 5 provinsi, 15 kabupaten, 45 kecamatan. Total sekitar 140 peternak sekarang yang ikut kita. Oke, Anda tadi sampaikan bahwa secara potensi Indonesia memiliki potensi yang luar biasa tinggi di peternakan unggas. Tapi apakah potensi itu sudah termanfaatkan dengan baik, dan bagaimana pendapat Anda mengenai HPP dari ayam asal Indonesia sendiri yang paling mahal jika dibandingkan dengan ayam-ayam di negara Asia lainnya? Iya, itu memang Indonesia ayamnya belum maksimal ya karena kandang-kandangnya kita juga banyak yang sudah tua-tua. Jadi ketika panen di Indonesia itu kalau strain yang sama ditumbuhkan di Eropa atau di Amerika, di Indonesia tuh lebih pelan, lebih lambat sekitar 20-25% ya. Dan mortalitas kita juga sekitar 5 kali lebih tinggi. Itu makanya upside-nya masih ada sih. That's why we're providing the technology untuk membantu mengurangi kematian ini di para peternak di Indonesia. Oke, pasar inilah yang dilihat potensial oleh Pitik Digital Indonesia ya. Iya betul, makanya we are giving the IoT, Internet of Things, untuk mengukur suhu, kelembapan, ammonia level, dan lighting, cahaya lightingnya itu. Jadi para peternak itu tahu kondisi di kandangnya seperti apa. Oke, Karena untuk menumbuh ayam kan sangat teknikal ya, butuh precise derajatnya berapa, dan kebanyakan di peternak di Indonesia tuh termometer aja nggak ada di kandang. bukan cuma saham yang teknikal Wiki ya, tapi perawatan ayam juga ada nih teknikalnya. Kalau dari Instagram Pitik Digital yang saya intip gitu ya, cara kerjanya seperti apa sih bekerja sama dengan beberapa peternak-peternak tanah air gitu ya? Iya, jadi kita kasih full stack. Jadi waktu mereka memulai cycle, kita menjual pakannya, DOC-nya itu DO check, dan vitamin-vitamin dan vaksinnya juga. Lalu mereka menumbuhkan ayamnya dengan bantuan IoT dan aplikasi yang kita sudah berikan kepada para peternak. Pas sudah umur untuk panen, Pitik ambil 100% dari mereka. Oh. Jadi mereka tidak perlu khawatir apapun, hanya perlu khawatir untuk gedein ayamnya secara efisien saja. Oke, jadi hanya membesarkan ayamnya saja, untuk hal lain di luar itu akan disupport oleh Pitik, termasuk Betul, untuk betul serapannya ya. Betul. Oke, baik. Nah, Anda kan tadi sampaikan bahwa memang ada Internet of Things yang digunakan dalam digitalisasi peternakan unggas. Nah, mungkin saya ingin mengetahui lebih jelas lagi gitu ya. Kalau tadi Anda sampaikan dalam pengaturan suhu dan lain sebagainya. Mungkin secara mekanisme itu feature apa yang dihadirkan dalam Pitik ini sehingga kemudian memudahkan dari peternak unggas untuk melakukan operasional peternakannya? Oke, iya. Pertama kita kasih Internet of Things IoT kan, yang di dalamnya ada suhu temperatur, humiditas, ammonia level, dan lighting conditions. Dan itu akan meng-feed information ke aplikasi para peternak itu. Jadi jika kandang ayamnya kepanasan, aplikasinya akan kasih warning, oh ini kepanasan, tolong nyalakan beberapa kipas lagi gitu. Teknologinya sekarang kita kan baru pasif ya.
Dan kita sekarang lagi develop smart controller, jadi kedepannya IoT itu akan ngomong ke controllernya. Jadi kalau kepanasan, controllernya akan langsung menyalakan fan-nya, jadi less human intervention kedepannya. Oke, dan seberapa besar kesadaran ataupun penetrasi yang sudah diberikan kepada masyarakat ataupun khususnya peternak dari unggas ini untuk memahami sistem dari Pitik Digital Indonesia? Ya, waktu baru mulai sih memang pasti sedikit susah ya, karena orang-orang di peternak-peternak juga nggak tahu itu IoT itu apa kan, bisa membantu atau enggak gitu. Makanya waktu mulai kita juga pilih peternak-peternak yang lebih tech savvy, yang lebih mau mencoba barang baru. Tapi setelah beberapa cycle mereka suka dengan produk kami, ngecek aplikasinya hampir setiap hari. Dan setelah itu kita word of mouth mulai nih. Jadi sekarang mulai banyak peternak yang suka dengan produk kita dan mulai mendaftar ke Pitik. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kita masih berbincang pemirsa bersama dengan Mas Arief, ini selaku CEO dan juga co-founder dari Pitik Digital Indonesia. Ya, Mas Arief, saya ingin menggali signifikansi dari Pitik Digital Indonesia, teknologi yang diterapkan dengan produktivitas dari peternakan unggas yang ada di Indonesia. Mungkin secara angka begitu, sebelum dan sudah menggunakan teknologi dari Pitik Digital Indonesia, peningkatan produktivitasnya berapa persen? Oke, kalau dilihat dari tingkat kematian, ya rata-rata di Indonesia itu sekitar 10% ya. Kalau bagi para peternak yang sudah join Pitik, kita rata-ratanya 5% sekarang. Jadi kita sudah hemat setengah, karena kalau ayam mati kan tidak bisa dijual dia. Betul, jadi ini menekan tingkat atau persentase mortalitas dari si ayamnya sendiri. Dengan begitu banyak ayam hidup yang, lebih banyak ayam hidup yang bisa dijual gitu ya? Betul. Oke. Kalau dari sisi persaingan usaha mungkin ya, pemain-pemain besar kan banyak juga nih terkait dengan poultry yang listing di Bursa Efek Indonesia dan mungkin ke depan akan merilis aplikasi sejenis gitu. Menjadi tantangan nggak dari Pitik Digital Indonesia atau justru ada tantangan lain selain persaingan usaha? Persaingan usaha sebenarnya oke sih, kita juga membeli pakan ya dari the big names di CP Java. We believe we can grow together. Mungkin kita juga bisa bersinergi dalam bentuk teknologi ini untuk kedepannya. Oh, bukan sebagai persaingan tetapi justru ingin bersinergi ya? Betul sekali. Sinergi dan juga kolaborasi gitu. Oke, secara teknologi ataupun mungkin penggunaan seberapa user friendly sih Pitik ini, Mas Arief, karena bicara mengenai tingkat pemahaman ataupun mungkin literasi digital dari peternak unggas kan ini beragam gitu ya. Betul. Makanya kita memang mendesain aplikasinya dari awal untuk sangat simple digunakan lah, karena seperti yang Mas Uci bilang, tingkat literasi tech di bidang perunggasan ini kan masih belum tinggi ya. Makanya we try to make it as simple as possible for everyone. Oke, sudah berapa banyak peternak yang sekarang bergabung ataupun mungkin jadi user dari aplikasi Pitik sendiri, Mas Arief? Karena kita sudah ada 140 peternak lah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan masuk minggu depan di Jawa Timur. Oke. Udah berapa banyak? Maaf? 140. 140 ya? peternakan yang tersebar di Jawa Barat dan juga Jawa Timur gitu ya. Oke, targetnya berikutnya apa? Apakah meningkatkan dari kerjasama Depannya bersama ya. para peternak ini atau target untuk memperluas jangkauan dari Pitik Digital Indonesia? Iya, target kita setelah kita kan baru dapat pendanaan Series A juga, jadi kita akan tetap ekspansi upstream kita, yaitu kandang-kandang ayamnya, dan juga kita akan turun ke downstream, yaitu kita mau memproses ayam hidupnya menjadi ayam karkas. Terus kita mau jual-jual ke horeca-horeca. Oke, Mas Arief, namanya juga wartawan ya, kepo gitu. Saya pengen tahu sebetulnya bagaimana Pitik Digital Indonesia mengenerate profit dari model bisnis yang selama ini sudah dijalankan gitu. Dari sisi lain kemudian ada satu booster berupa pendanaan, tapi ada hal lain yang juga bagaimana sebetulnya dari pola bisnis yang sudah dijalankan ini juga dapat mengenerate profit dan menjamin sustainability dari bisnis Pitik Digital Indonesia sendiri. Seperti apa? Oke, ya kita memang startup, tapi kita bukan startup yang burn money ya. So we do have an income. Kita dapat income dari penjualan pakan kita ke para peternak.
kita juga dapat income waktu kita jual live bird-nya. Dan nanti waktu kita proses ke karkas bakal ada additional margin lagi sih. So that's our income profile. Oke, Sudah berapa lama sih Pitik Digital Indonesia ini berdiri? Saya ingin tahu Ya. supaya bisa tahu, oke ternyata profitnya itu setelah berapa tahun gitu. Oke. Sebenarnya anniversary pertama kita bulan depan nih. Jadi kita Oh. belum 1 tahun kita. Baru 1 tahun ya? Baru 11 Iya, bulan iya. ya. Wow. 11 bulan. Sudah Oke. profit kah? Itu confidential itu. Oke, confidential. Oke, yang jelas sih kita doakan yang terbaik. Oke, kalau Baik, terima kasih. bicara mengenai proyeksi dari konsep bisnis yang Anda jalankan selama ini bersama Pitik Digital Indonesia, kedepannya akan seperti apa sih secara demand dan lain sebagainya? Oh ya, I think demand di Indonesia tentunya turun the last 2 years ya, karena COVID, Horeca semua tutup, pasti turun kan. Dan sekarang semua sudah dibuka, sudah ada restriksi PPKM lagi, kita sudah melihat jalan aja sudah macet banget. Dan kelihatan sih dari demand ayam juga sudah mulai naik dan kita sudah hampir mendekati pre-COVID level. Oke, ini agak menggeser sedikit ya terkait dengan layoff yang terjadi di sejumlah perusahaan-perusahaan startup. Anda selaku CEO, co-founder ini melihat fenomena seperti ini ke depan akan gimana dan bagaimana Anda memanage gitu ya Pitik Digital Indonesia ini agar tetap kokoh gitu. Halo Mas Arief. Halo, sorry. Ya, Silakan dilanjutkan. Mas Arief. Apakah mendengar tadi pertanyaan saya? Kepotong tadi belum dengar saya. Iya, ini kan saat ini lagi rame-rame tuh melakukan layoff, kemudian PHK massal di perusahaan-perusahaan startup gitu. Anda selaku pucuk pimpinan CEO sekaligus co-founder dari Pitik Digital Indonesia, strateginya ke depan gimana nih agar tetap kokoh meskipun ya baru mau anniversary yang pertama di bulan depan? Ya, kita sih tetap hiring ya, karena kita juga company yang fairly new ya, jadi headcount-nya juga masih kurang, jadi kita masih tetap hiring. Memang kita lebih selektif dibandingkan dulu untuk preserve our cash flow aja sih, tapi kita masih tetap hiring di Pitik. Baik, oke. Sedikit mengenai upaya dari Pitik sendiri untuk menekan HPP dari ayam asli peternakan Indonesia supaya memang memiliki daya saing di pasar internasional. Apa upaya? Iya. Tadi dengan teknologi yang kita berikan ini, pertama mereka dapat mereduce kematian, itu mereka sudah dapat pendapatan lebih lagi. Dan juga dalam segi feed conversion ratio, yaitu berapa kilogram pakan jadi berapa kilo daging, kita sudah dapat mengimprove juga dan itu akan mengurangi cost para peternak sangat jauh. Ya. Jadi kita believe teknologi inilah yang akan membuat ayam Indonesia kompetitif di luar negeri. Oke, jadi Pitik Pitik Digital Indonesia ini akan segera go internasional tahun depan targetnya? Kita mulai ekspor ke Singapura dulu deh. Baik, oke. Mas Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast. Sangat menarik menggali bagaimana sebetulnya perusahaan rintisan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dari peternak unggas yang ada di Indonesia. Semangat terus, sukses selalu untuk Pitik Digital Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih, terima kasih. Pagi Mas Arief. Oke. Pagi. Sangat menginspiratif gitu ya Wiki, bagaimana untuk bisa mendigitalisasi para peternak-peternak unggas di tanah air yang memang cukup banyak Wiki agar terserap lebih maksimal oleh market dan lebih efisien. Betul sekali. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa pemirsa untuk tetap memperbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Prisa Sampodatu. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning.